Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir tepat waktu. Dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Franky. Ya, ini sebenarnya part yang kedua ya. Part yang pertama itu mengenai perubahan-perubahan di dalam khususnya bisnis ya. Sekarang part 2-nya ya, di mana hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Franky ya mengenai trade war ya. Saat ini kita bisa melihat ya banyak kejadian di banyak negara, tapi sebenarnya ada dua negara besar yang sedang melakukan peperangan dan bagaimana kisahnya silahkan ya. Saya minta Pak Franky untuk langsung ambil alih. Terima kasih. Oh, Silahkan Pak. terima kasih, Bu Ailing. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, senang bisa bertemu kembali malam ini. Dan khususnya pada malam hari ini, saya memang ingin melanjutkan apa yang kita sudah pernah diskusikan tentang global world shifting. Ya, di mana terakhir kita melihat bahwa adanya indikasi gitu bagaimana adanya kemerosotan Amerika sebagai sekian ratus tahun memimpin sebagai pemimpin di dunia di mana terjadi dari multipolar ke unipolar dan saat ini rising yaitu negara China. Nah, sebenarnya presentasi hari ini kita ingin melihat bahwa apa sih yang terjadi di balik global world shifting itu dan apa hubungannya dengan adanya trade war antara USA dan China. Ya, tadi seperti yang disampaikan Bu Ai bahwa trade war ini sebenarnya tarif berlaku semua untuk seluruh dunia. Begitu banyak negara yang dinaikkan tarifnya oleh US, tetapi di balik itu semua sebenarnya kita melihat bahwa ada dua kekuatan pemimpin dunia saat ini, di mana sebagai dua negara terbesar ekonominya itu sedang terjadi persaingan. Nah, saya sangat tertarik ketika melanjutkan pemikiran dari Ray Dalio itu bagaimana sekarang Amerika dan bagaimana China. Kemudian kita juga ingin mengetahui kalau saat ini Amerika dan China, apa sih strategi dari kedua negara itu? Sehingga kita bisa memahami apa langkah-langkah yang akan diambil oleh kedua negara tersebut. Tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan seorang ahli ekonomi, bukan seorang ahli politik juga, namun saya mencoba melihat dari sisi kacamata pebisnis. Ya, di mana kita sebagai pebisnis tentunya perlu memperhatikan perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia global ini. Ya, kenapa? Karena seperti yang Ibu Susan sharingkan, perusahaan-perusahaan bisa bertahan adalah bukan perusahaan besar dan mengalahkan yang kecil, tetapi perusahaan yang cepat mengalahkan yang lambat beradaptasi. Oleh sebab itu, kita ingin melihat malam hari ini bagaimana USA dan China dan bagaimana indikator-indikator dari strategi dan kemudian kita memahami ke depan dengan adanya persaingan kedua negara ini, bagaimana perkembangan geopolitik dan ekonomi di dunia. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi ekosistem bisnis dan mempengaruhi bisnis landscape di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Ya, ini kita membatasi ruang lingkup diskusi kita malam hari ini tentang USA dan China trade war. Ya, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ini, trade war, itu sebenarnya konflik ekonomi yang sudah dimulai pada tahun 2018. Konflik ini tuh ditandai dengan penerapan tarif tinggi pada barang-barang yang diperdagangkan antara kedua negara. Ya, hal ini sebenarnya hal yang aneh gitu. Ketika kita berbicara tentang globalisasi, kita berbicara tentang free trade area, tetapi Amerika muncul dengan strateginya melakukan penerapan tarif tinggi dan proteksionis terhadap barang-barang impor dan ditujukan untuk bagaimana sebenarnya memberikan keuntungan bagi negara Amerika, yaitu baik di dalam devisa, penambahan devisa negaranya, maupun daya saing negaranya dan sebenarnya kepemimpinan di dalam geopolitik di dunia dengan menggunakan senjatanya adalah di ekonomi. Jadi seperti kita lihat bahwa ini adalah dinamika politik global di mana keduanya ini merupakan kekuatan utama dunia dalam faktor ekonomi maupun dalam faktor secara kekuatan militer dan kekuatan politik. Ini akan sangat mempengaruhi.
Ya, sehingga kita perlu mempelajari hal ini untuk memahami apa sih kebijakan dan sistem ekonomi kedua negara besar ini. Dan kita pahami kedua negara besar ini kalau kita nanti akan lihat dari slide-slide berikutnya sangat berbeda. Ya, memiliki strategi yang kalau saya mempelajari dan mengumpulkan dari berbagai artikel ini sangat berbeda. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa kebijakan ekonomi di Amerika itu kita menyimpulkan adalah saat ini ya jangka pendek. Ya, jadi Amerika ini sekian puluh tahun bertumbuh dan berkembang dan di akhir-akhir perkembangannya itu menerapkan strategi kebijakan ekonomi yang jangka pendek. Sebaliknya, kalau kita melihat Tiongkok justru melakukan pendekatan strategis yang jangka panjang. Nah, kedua negara ini akan sangat mempengaruhi bisnis dan ekonomi landscape secara global, yaitu di tahun 2025 sampai 2030. Nah, kenapa ini kita penting? Karena kita menjelang di dalam penyusunan bisnis plan untuk 2026 onward, ya 5 tahun ke depan, bagaimana kondisi politik ekonomi global itu akan sangat mempengaruhi SWOT analysis dan kita juga akan mempengaruhi semua keputusan-keputusan untuk pebisnis-pebisnis yang memiliki berbagai keterkaitan terhadap perubahan ekonomi global ini. Nah, divergensi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pertumbuhan global, perdagangan, dan stabilitas keuangan. Ya, kenapa contoh di negara-negara sekarang di seluruh dunia mengalami sekarang global economic slowdown? Ya, ada yang namanya kondisi ekonomi yang shrinkage ya gitu dan terjadi turbulensi chaos gitu di dalam berbagai periode yang kita pahami sejak Trump naik sebagai presiden, begitu banyak kebijakan-kebijakan dia sangat mempengaruhi ya baik itu bursa, saham maupun juga currency ataupun juga dengan pebisnis secara langsung. Ya, oleh sebab itu kita perlu menyikapi hal ini dan perlu memahami. Ya, nah kita akan bahas satu persatu. Apa sih kebijakan ekonomi jangka pendek Amerika Serikat? Ya, satu, kebijakan fiskal yang ekspansif. Amerika itu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih longgar, pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Tetapi mereka melakukan pengurangan beberapa kebijakan-kebijakan dana-dana yang dia salurkan ke berbagai international foundation. Nah, hal ini sebenarnya digunakan untuk merangsang aktivitas ekonomi jangka pendek. Kenapa? Karena Amerika saat ini tuh mengalami pertumbuhan yang melambat. Ya, kita tahu inflasi setelah COVID itu sangat tinggi, di mana lapangan kerja juga dinyatakan ada tumbuh tetapi belum sesuai dengan harapan, dan inflasi saat ini itu beresiko meningkatkan defisit ya di negara-negara yang mengandung prinsip federal system. Nah, di mana saat ini mengalami sebenarnya tantangan yang sangat berat ya dengan si pinjaman Amerika yang hampir mencapai 36 triliun dolar itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih kekuatan Amerika bisa mempertahankan ekonominya. Nah, oleh sebab itu Trump ketika naik dan dia tahu sebagaimana kondisi ekonomi Amerika, dia berusaha untuk melakukan yang namanya tarif. Ya, ini taktik perdagangan di mana Amerika ini sebenarnya sudah melakukan tarif ini sejak tadi 2018 dan ketika dia naik pada periode pertama. Ketika naik pada periode kedua, dia segera memperlakukan itu karena dia sebenarnya mentargetkan China. Ya, kenapa? Karena trade war ini sebenarnya tarif itu adalah digunakan oleh Amerika untuk alat negosiasi. Ya, untuk melindungi industri dalam negerinya dan untuk meningkatkan devisanya dan untuk menguasai dominasi ekonomi terhadap negara-negara yang saat ini berdagang dengan Amerika. Jadi tarif ini tuh sebenarnya dia gunakan sebagai alat. Ya, oleh sebab itu dia bisa menerapkan tarif yang unreasonable. Ya, bisa sampai 145% dan itu tidak pernah terjadi gitu kan. Nah, hal yang lakukan seperti ini mengandung dua sisi ya yang sangat bermasalah sebenarnya baik secara eksternal ke dunia dan negara-negara yang terkena tarif ataupun internal sebenarnya ke Amerika. Nah, kenapa? Karena penerapan tarif ini sebenarnya itu dibayar kembali oleh para importir dari Amerika.
Dan bagaimana sekarang para pebisnis harus memperhatikan pengembangan tarif ini ke Amerika dan harus memperhitungkan itu sebagai dasar penentuan harga jual, penentuan harga pokok untuk menjual ke Amerika. Jadi landed cost yang akan masuk ke Amerika itu pasti lebih tinggi. Dan kalau landed cost tinggi, margin akan turun kalau ingin mempertahankan retail price yang sama, tetapi ketika retail price dinaikkan, maka akan terjadilah lonjakan harga dan inflasi. Ini yang sekarang terjadi di Amerika dan ini sangat bermasalah sebenarnya untuk internal. Tetapi untuk eksternal juga, karena pengurangan impor dari negara yang dimana sebagai country of origin, ini akan mempengaruhi juga produktivitas serta kekuatan dari perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan yang khususnya di manufacturing country, ya di mana mereka akan tentunya akan kehilangan pasar, drop, dan ini akan sangat bermasalah kepada penjualan serta nanti kapasitas produksi. Oleh sebab itu bisa terancam kepada PHK. Ya, oleh sebab itu inilah yang sebenarnya menjadi sebuah permasalahan yang saat ini dihadapi oleh seluruh negara. Nah, selain itu ada kebijakan-kebijakan moneter yang sebenarnya eh, ini terjadi Trump berusaha menurunkan suku bunga yang di mana saat ini Federal Reserve Jerome Powell bertahan untuk di 4,25 sampai 4,5%. Ya, malam ini sebenarnya Trump ingin mengumumkan sesuatu yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai belahan bumi untuk mengetahui apa kebijakannya ya jam 12 ini. Sehingga kita tahu di Federal Reserve juga 22 September akan menentukan apakah dia akan melakukan cut rate atau tidak gitu. Karena tujuan Jerome Powell mempertahankan rate ini adalah untuk memerangi inflasi. Ya, jadi pemotongan suku bunga ini tentunya tergantung kepada data manufacturing index dan consumption index dan pricing index. Nah, inilah yang sebenarnya tentunya kita akan sangat mempengaruhi ya ketika perusahaan-perusahaan yang ekspor ke Amerika gitu ataupun perusahaan-perusahaan yang impor dari Amerika. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa kebijakan moneter Amerika itu bukan hanya mempengaruhi terhadap ekonomi Amerika sendiri seperti kita tahu, ini sangat mempengaruhi seluruh kebijakan ekonomi di dunia, termasuk Indonesia tentunya. Nah, keempat, kita melihat bahwa Amerika itu saat ini sangat reaktif terhadap peristiwa geopolitik. Ya, kita melihat bagaimana Trump baru pulang dari Alaska dan berusaha untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, ya, dan dia bagaimana juga involved di dalam hal ini di Timur Tengah antara Israel dengan Iran. Dia mengambil sebuah tindakan yang sangat radikal di mana dia menyerang Iran dan bagaimana di Ukraina dan dengan Rusia dan itu tidak terjadi perdamaian di sana dan tidak terjadi gencatan senjata dan ini sangat akan mempengaruhi kegiatan konflik ini kalau melebar meluas sampai ke Eropa. Ya, kalau Ukraina diterima oleh NATO, tentunya NATO punya kewajiban untuk membela anggotanya. Nah, hal ini akan terjadi perang antara Eropa dan Rusia tentunya. Nah, kalau ini sampai terjadi, tentunya semua akan sangat bermasalah. Ya, oleh sebab itu kita tahu bahwa saat ini Amerika sangat khawatir gitu kan sebenarnya dengan peperangan ini terus terjadi, tetapi dia juga berusaha untuk bagaimana memanfaatkan peperangan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, kita tahu Amerika melihat selalu ada dua sisi di dalam peperangan ini. Nah, yang kelima itu adalah kita melihat kebijakan imigrasi yang ketat. Ya, di mana hal ini sebenarnya sangat mempengaruhi pasokan tenaga kerja Amerika. Ya, akibatnya apa? Di Amerika itu berusaha untuk mengembalikan manufacture ke Amerika. Itu usaha Trump untuk meningkatkan peningkatan dari tenaga kerja, lapangan kerja. Dia berusaha untuk mengembalikan manufaktur itu ke Amerika. Namun tidaklah mudah ya, kita tahu bahwa kebijakan misalnya Nvidia untuk melakukan ekspor dibatasi, kemudian juga Dell, Apple yang akan diminta untuk membuka lapangan kerja baru yaitu dengan membangun manufaktur memindahkan dari India dan China ke Amerika, tentunya ini sesuatu yang tidak gampang. Ya, kenapa? Karena tindakan seperti itu adalah sangat membutuhkan pertimbangan yang sangat matang, yaitu bagaimana membangun manufacturing di mana tenaga kerja yang imigran itu sekarang dikurangi. Ya, sehingga akibatnya adalah tentunya orang Amerika
sejauh mana juga bisa bekerja di sisi manufacturing. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi Amerika secara internal dengan kebijakan imigrasi dibatasi, akhirnya tenaga kerja kembali jadi mahal. Ya, karena dulu bagaimana terjadi shifting, terjadi relokasi manufacturing dari Amerika ke China, karena mereka memanfaatkan tenaga kerja murah di China. Dan ternyata China bisa memanfaatkan hal itu sebagai alih teknologi dan membangun manufacturing. Nah, kita melihat bahwa saat ini tentunya ada BRICS country yang terus melakukan dedolarisasi dan China Yuan yang semakin strong. Nah, itu mengapa bisa terjadi seperti itu? Kita bisa melihat bagaimana implikasi kebijakan ekonomi jangka pendek Amerika Serikat itu adalah memberikan namanya dorongan aktivitas ekonomi yang beresiko. Sebenarnya lebih tinggi inflasi dan bisa akan menimbulkan defisit bagi Amerika dan peningkatan biaya pinjaman. Karena Amerika sekarang pertumbuhannya juga didanai oleh pinjaman. Nah, dengan ketergantungan Amerika kepada rantai pasokan global terganggu, maka seluruh bisnis sebenarnya di Amerika pun akan sangat terpengaruhi. Kita lihat saat ini di Walmart misalnya atau di beberapa retail itu sangat kesulitan ya karena mereka harus menerapkan peningkatan harga. Dalam satu sisi harga naik gitu kan, tapi sisi yang lain daya beli masyarakat turun ya. Oleh sebab itu terjadilah permasalahan saat ini ya, inflasi tetapi jadi juga terjadi permasalahan ekonomiknya slow down. Nah, ini yang kita melihat bahwa ciri-ciri sebuah negara bisa mengalami pertumbuhan negatif dan resesi ya tentunya, dan tentunya itu yang kita sebut sebagai stagflasi. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa saat ini pun Amerika untuk mengurangi defisitnya yang tinggi, ini berusaha untuk meyakinkan investor-investor terhadap manajemen fiskal Amerika. Tetapi kita melihat bahwa saat ini justru sebaliknya, di dunia sekarang berusaha tadi yang saya sampaikan melakukan dedolarisasi, di mana kita melihat India melakukan semua transaksi sekarang dengan rupiah, dan kemudian China yang sudah sekian tahun meningkatkan fungsi yuan sebagai nilai transaksi. Jadi negara BRICS itu akan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang dan mereka akan mengeluarkan mata uang BRICS sendiri gitu. Jadi oleh sebab itu dominasi dolar yang sekarang ini dimanfaatkan oleh Amerika untuk menguasai ekonomi ini akan sangat bermasalah. Ya sebaliknya justru kita akan melihat bahwa negara-negara yang melakukan retaliate terhadap tarif penetapan oleh Amerika itu justru ini akan berakibat buruk bagi Amerika. Ya oleh sebab itu volatilitas pasar itu pergeseran dari kebijakan ini akan menimbulkan ketegangan geopolitik. Ya, jadi dari ekonomi ini seperti kita lihat dari Ray Dalio, kenapa timbulnya permasalahan persaingan ekonomi bisa menimbulkan persaingan politik dan timbulnya peperangan secara fisik. Ya, karena ini adalah berbicara tentang siapa ingin mendominasi siapa, baik lewat ekonomi maupun lewat peperangan secara fisikal. Ya, jadi kita perlu memahami hal seperti ini karena kalau kita melakukan event itu tidak ekspor dan impor, tetapi kebijakan tarif seperti Pak Prabowo setelah melakukan negosiasi ke Amerika itu membawa dampak yang luas kepada seluruh ekonomi di Indonesia pada dasarnya, baik itu mining company maupun juga kepada retail, bahkan sampai ke pertanian dan sampai kepada peternakan dan perikanan. Itu akan sangat terpengaruh. Nah, kita lihat sekarang ke sisi yang lain ya. Sisi yang berikutnya itu adalah bagaimana Tiongkok. Nah, saya kagum dengan kalau melihat bagaimana Tiongkok membangun strategi untuk bisa negara komunis yang bisa berkembang menjadi negara kapitalis sebenarnya saat ini. Dan saat ini bagaimana dengan kekuatan ekonominya, Tiongkok justru bisa memimpin ya secara ekonomi, di mana pertumbuhan ekonominya tetap bisa stabil dan bagaimana walaupun penurunan tetapi tidak akan mengalami chaos. Contoh, ketika China saat ini melakukan yang namanya reformasi struktural, ya rencana jangka panjang. Jadi China ini tuh selalu memiliki dua kekuatan, ya yang dia melihat bahwa struktural bisnis ekonomi, sorry ya, ekonomi untuk China itu didukung oleh dua, di mana ekonomi lokal yang sifatnya di mana konsumsi domestik China itu besar dengan penduduk sekian miliar, itu akan membuat konsumsi China itu besar. Sebaliknya, China juga akan memanfaatkan
pertumbuhan, yaitu meningkatkan pertumbuhan dengan meningkatkan ekonomi secara global, yaitu menjual ekspor marketnya. Dan kita tahu bahwa manufacturing country yang dibangun dengan kondisi saat ini, China itu memimpin yang tertinggi dan tercepat sebenarnya secara teknologi dan secara produktivitas, sehingga bisa bersaing di dalam ekonomi global dengan menerapkan harga dan kualitas dan bagaimana lead time delivery yang begitu cepat, sehingga kita memahami bahwa di China itu bisa membuat production yang faster, better, dan cheaper. Nah, kalau kondisi ini bisa dibangun oleh China, tentunya bukan sesuatu yang dibangun dalam jangka pendek. Ya, manufacturing kekuatan dan retail yang dimana konsumsi domestik yang semakin besar dan menggunakan membeli barang-barang produksi China itu sendiri oleh negaranya, oleh rakyatnya, ini adalah sebuah strategi jangka panjang. Ya, jadi itu yang disebut strategi sirkulasi ganda, di mana Tiongkok ingin mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal juga, tetapi sekaligus memperkuat permintaan dan inovasi domestik. Ya, jadi di Tiongkok saat ini itu dia berusaha bagaimana memahami bahwa seandainya terjadi gejolak politik, ekonomi, chaos secara global, tapi bagaimana bisa mempertahankan ekonomi secara lokal dan dia bisa memahami, memperkuat ya maksudnya kondisi di domestiknya, sehingga ini akan sangat menentukan sebuah negara akankah bisa bertahan atau tidak dengan kondisi ekonomi global yang semakin turbulen dan bisa menimbulkan chaos bagi negara-negara yang tidak memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Dan China saat ini tuh berhasil membangun kedua hal itu. Ya, kita melihat bahwa China merdeka sekian puluh tahun itu sama, tetapi bagaimana dia bisa membangun struktur secara fundamental ekonominya yang dari manufaktur dan retail yang kuat. Nah, hal itu dilakukan lewat apa? Inovasi sebenarnya. Jadi China memang sebuah negara yang sebelumnya boleh memiliki ribuan tahun culture budaya yang sudah terbangun. Ya, sebelum peradaban terbentuk gitu kan, China memimpin dalam hal itu. Tetapi berbicara tentang teknologi, manufaktur yang canggih, energi bersih, dan semuanya itu dibangun di dalam ketika timbulnya yang kita tahu Deng Xiaoping saat itu membuka yang namanya open gate system. Dan itu yang membuat sekarang China itu bisa memiliki namanya swasembada. Ya, di sektor-sektor yang penting gitu kan, di mana ini sebenarnya bisa membuat kekuatan buat China di dalam menghadapi sanksi. Contoh seperti waktu Rusia menyerang Ukraina dan dikenakan sanksi ekonomi oleh negara-negara Amerika dan Eropa, bagaimana Rusia bisa survive di dalam sanksi ekonomi itu? Berbeda dengan Iran ketika diberikan sanksi ekonomi. Nah, kalau kita melihat China, China itu saat ini akan memiliki yang namanya sistem pertahanan dan ekonomi yang kuat, dan itu akan membuat dia pertahanan secara militer pun kuat. Ya, kita tahu bahwa China saat ini bukan hanya membangun manufaktur canggih, tapi dia bisa membangun sebuah energi bersih. Ya, sustainability itu sangat diupayakan, diutamakan di China. Jadi dia ingin bagaimana tidak merusak semua sistem alam, ekosistem. Karena kalau itu rusak, maka bermasalahlah sebenarnya seluruh sumber daya yang ada. Dan dia bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya alam. Nah, blueprint ekonomi Tiongkok itu sebenarnya sudah dibangun bisa mencapai 5 tahunan, dan yang membuat Tiongkok bisa bertahan dengan cara jangka panjang, peralihan satu kepemimpinan dan dengan kepemimpinan berikutnya itu sangat simultan dan sangat konsisten. Sehingga kebijakan itu memiliki arah yang jelas untuk jangka panjang. Tidak berganti pemimpin, berganti keputusan, berganti kebijakan, dan mengakibatkan tidak adanya sinkronisasi, tidak adanya sustainability, keberlangsungan untuk kebijakan-kebijakan ekonomi jangka panjang. Ya, saya sangat tertarik dengan bagaimana Tiongkok bisa menerapkan yang dinamakan Belt Road, ya Silk Road itu ya gitu. Jadi bagaimana China itu sedang membangun sebenarnya sekarang ini adalah seluruh supply chain, yang dimana supply chain ini itu dibangun sejak 2008-2013 sampai saat ini masih dibangun, dan itu menyangkut ke 140 negara yang involved kecuali Amerika.
Ya, Amerika tidak mungkin bisa mempertahankan dan membangun apa yang sedang dibangun oleh Tiongkok. Tiongkok membangun sampai ke Afrika, sampai ke Asia, of course Asia, Afrika, Eropa. Ya, di mana itu akan menjadi jalur baru untuk bagaimana supply chain terbentuk. Di sini melihat bahwa sebenarnya Tiongkok sedang mengalihkan ketergantungan dan kepemimpinan Amerika. Nah, inilah yang kita melihat bahwa adanya global world shifting, ya pergeseran yang sangat kontras di mana Tiongkok sedang mempersiapkan kepemimpinannya, ya di mana itu dibangun bukan berdasarkan strategi jangka pendek, ini strategi jangka panjang. Nah, ini kita bisa belajar para pebisnis bahwa kita perlu memiliki yang namanya long term plan, ya long term strategic plan. Nah, kita melihat apa sih implikasinya? Ya, implikasi dari pendekatan strategis jangka panjang Tiongkok ini akan memiliki yang namanya positif ya impact, yaitu potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya, reformasi ekonomi yang dilakukan oleh para pemimpin China sampai Xi Jinping saat ini itu berhasil. Ya, di mana potensi pertumbuhan Tiongkok itu dapat tetap ya dia bertumbuh sangat tinggi sehingga di tahun 2030 pun diperkirakan tetap sekitar 4%, walaupun pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan di bawah itu. Ya, jadi bagaimana saat ini juga China sedang menghadapi hambatan demografis ya, di mana saat ini dia juga melihat bahwa polisi anak satu itu sangat mempengaruhi ke depan bagaimana perkembangan China. Ya, oleh sebab itu saat ini China itu sedang melakukan yang namanya pertumbuhan ekonomi bukan hanya di negerinya sendiri, ya, tetapi dia sedang begitu aktif membangun sekian tahun di negara-negara yang tersebar dan dia melakukan investasi jangka panjang yang berupa infrastruktur. Nah, ini adalah potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena fokus jangka panjang Tiongkok kepada inovasi, infrastruktur, dan pembangunan yang hijau, tadi green economic atau green sustainability business, memposisikan dia sebagai pendorong utama dan akan menjadi tren ekonomi global. Nah, kita melihat seperti ini akan sangat berbeda. 10-20 tahun yang lalu, kita mungkin melihat bahwa US itu memimpin. Berapa ratus tahun lalu Europe memimpin. Tetapi ke depan kita bisa melihat bahwa pasar yang besar dan yang mana negara yang paling berpengaruh, tentunya negara yang bisa membangun fundamental ekonomi, inovasi yang terstruktur gitu kan dan simultan dibangun. Nah, inilah yang sebenarnya sangat menentukan bagi China, yaitu ketahanan terhadap guncangan eksternal. Tadi kita lihat strategi sirkulasi ganda, di mana di dalam melakukan swasembada, keluar berusaha melakukan untuk mendominasi, ya menguasai perdagangan. Dan di dalam ketegangan global ekonomi dan politik, China memiliki pertahanan ekonomi yang kuat karena strategi jangka panjang. Jadi kalau kita bandingkan pendekatan ekonomi Amerika dan Tiongkok ini totally different. Dari cakrawala kebijakan, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan moneter, model pertumbuhannya, profil resikonya, dan dampak globalnya ini sangat berbeda. Ya, kita melihat bahwa keputusan Trump bisa hari ini berubah, besok berubah. Makanya ketika mau menerapkan tarif ke China, per 1 Agustus semua diterapkan, kecuali China mundurlah 90 hari sampai November. Mengapa? Pada saat malam sebelum 1 Agustus, Trump tweet dan itu melakukan sebuah keputusan yang sangat penting, di mana dia selalu berkata negosiasi sedang berjalan, tetapi dia tahu ketika China melakukan retaliate terhadap keputusan tarif dari Amerika, maka Amerika lah yang akan mengalami dampak yang lebih parah gitu ketimbang China. Kenapa? Karena China sudah membangun supply chain yang tidak tergantung dari Amerika dan dia sudah memiliki pasar yang juga tidak tergantung dari Amerika. Jadi sebenarnya pertarungan tarif war itu akan merugikan Amerika itu sendiri. That's why kenapa Trump begitu tidak berani melakukan. Ya, tentunya Trump punya strategi-strategi di luar umumnya kebijakan-kebijakan. Ya, seringkali kita sebut Trumponomik. Kenapa? Karena itulah orang bisa melihat bahwa itulah keputusan Trump. Nah, sampai kapan Trump bisa melakukan hal ini kita tidak tahu. Kalau sampai terjadi impeachment oleh Trump di dalam negeri ataupun kemampuan Amerika secara ekonomi mempertahankan hal ini. Kenapa? Karena China juga sebagai pemegang pinjaman treasury bond dari US sangat besar.
Ya, sehingga ini akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau sekarang ini terjadi peperangan tarif seperti ini, tentunya ini yang harus kita simak ya. Bagaimana sekarang ini China berani untuk berkata bahwa kita mau deal, tapi dengan duduk sama tinggi sama rendah, artinya kita equal, ya tidak merendahkan dan tidak mengancam. Sedangkan US ini yang dilakukan seperti itu, dia mengancam dengan tarif dan berusaha melakukan penekanan secara geopolitik maupun sosial maupun secara ekonomi, dan itu untuk kemenangan, yaitu membuat Make America Great Again. Nah, apa dampak signifikan trade war terhadap ekonomi global? Kita bisa melihat ada minimal 9 poin ini. Satu adalah gangguan rantai pasokan global. Ya, ini akan sangat mempengaruhi trade war itu. Kenapa? Karena ini akan sangat kita perlu memiliki yang namanya supply chain yang andal. Karena tidak mungkin sebuah perusahaan bisa bertahan kalau supply chain-nya terganggu. Ya, kita harus aware terhadap inflasi dan kenaikan harga. Ya, kemudian kita juga harus memikirkan di dalam penyusunan bisnis 2026 sampai 2030 peningkatan resiko, yaitu perlambatan ekonomi global. Ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi global, kita melihat bahwa saat ini akan terjadi kelompok-kelompok ekonomi yang tidak terpolarisasi tetapi akan terfragmentasi ya ke berbagai kekuatan ekonomi yang dibangun baru. Nah, kita belum melihat bahwa bagaimana Kanada sebagai partner terdekat Amerika pun sekarang dengan tarif melakukan retaliate, dan itu mempengaruhi kedua negara secara ekonomi. Nah, of course, yang kelima ini sangat penting, yaitu fluktuasi keuangan, pasar modal, dan nilai tukar. Ya, di mana ini sangat mempengaruhi besar pengaruhnya ketika kita bermain di saham dan menggunakan nilai tukar US ataupun currency yang lain, ini akan sangat terpengaruh. Resiko sektor real, lapangan kerja, ini akan sangat terpengaruh. Seperti tadi saya jelasin, bagaimana perusahaan yang melakukan impor maupun ekspor akan sangat terpengaruh dengan adanya peningkatan tarif ini, ya perang dagang ini. Nah, bagaimana kita harus memikirkan juga diversifikasi dan peluang relokasi industri. Jadi saat ini akan ada positif dan negatif, di mana untuk melakukan namanya ekspor ke negara tujuan, itu tentunya eksportir akan memilih negara country of origin yang memiliki tarif terendah, supaya dia bisa memiliki daya saing harga yang tepat. Untuk Indonesia sebenarnya ini menjadi sebuah peluang, di mana orang melihat bahwa Indonesia memiliki kemampuan sumber daya manusia yang besar dan memiliki sebenarnya potensi untuk membangun manufaktur di Indonesia. Nah, kemudian kita melihat bahwa poin 8 adalah resiko sistemik ketahanan ekonomi jangka panjang. Ini perlu sekali, kenapa? Karena Indonesia, kita melihat bagaimana pidato Pak Prabowo 299 hari di MPR itu adalah mencerminkan bagaimana ketahanan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah kita, apakah bisa mengantisipasi trade war yang sekarang terjadi. Ya, keputusan Pak Prabowo di dalam negosiasi itu menunjukkan ketika betapa kita diberikan beban sedemikian berat untuk melakukan pembelian balik ke Amerika, sedangkan negara-negara lain yang diputuskan per 1 Agustus itu memiliki keputusan tarif yang lebih rendah. Ini tentunya sangat mempengaruhi ya, gitu. Kita tahu bahwa Indonesia juga masuk BRICS country, Amerika akan mengancam untuk meningkatkan tarif juga. Nah, poin 9, peningkatan resiko cyber ini sudah terjadi. Ya, kemarin kita lihat bahwa Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa begitu ada serangan yang sistematis dan masif terhadap China dari Amerika. Ya, jadi potensi sekarang peperangan tidak bersifat fisikal. Peperangan trade war itu peperangan ekonomi sampai kepada peperangan cyber itu terjadi saat ini. Jadi kita perlu melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang kita harus perhatikan ya gitu. Nah, ini tentunya butuh sebuah penjelasan yang lebih detail bahwa gangguan rantai pasok global itu perusahaan multinasional harus mencari pemasok baru atau lokasi produksi alternatif untuk memicu relokasi untuk memberikan sebuah tadi daya saing yang lebih tepat, ya menemukan untuk cost structure yang lebih baik gitu. Nah, ini akan menentukan bagaimana relokasi industri dan perubahan sumber bahan baku.
Ya, di mana kita bisa melihat apakah ini akan menjadi peluang dan resiko untuk negara-negara karena gangguan rantai pasok secara internasional itu pasti terjadi. Ya, dan oleh sebab itu tentunya kita akan melihat bahwa ongkos transportasi pun itu akan meningkat dan naik. Nah, sehubungan dengan inflasi, tarif impor yang lebih tinggi pasti menaikkan harga barang dan bahan baku di pasar dunia. Dan ini akan menyebabkan inflasi di banyak negara. Ya, inflasi global ini akan menyebabkan harga komoditas energi dan pangan melonjak. Ya, kenaikan harga ini akan mempengaruhi ya biaya produksi industri-industri di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ya, kalau kita saat ini contoh membeli BBM, harganya udah sangat tinggi. Nah, ini tentunya akan sangat mempengaruhi inflasi dan gangguan rantai ini akan mempengaruhi yang ketiga, yaitu perlambatan ekonomi secara global. Karena apa? Ini akan menjadi sebuah gejolak ekonomi untuk seluruh dunia. Bukan hanya sebagian, tetapi ini seluruh negara akan mempengaruhi. Oleh sebab itu, kenapa terjadi ancaman resesi global? Dan konflik ini kalau berlanjut dan tereskalasi semakin parah, ini akan sangat mempengaruhi ya bagaimana kondisi ekonomi di 2026 sampai 2030. Ya, negara berkembang yang bergantung pada ekspor, ini akan sangat pasti bermasalah. Ya, dengan tekanan ekonomi ini, menurunnya ekspor dan investasi dan hingga pendapatan pemerintah Indonesia saat ini mengandalkan kenapa pendapatan PDB turun karena dia ekspornya kalau turun ini akan sangat bermasalah. Ya, oleh sebab itu ini akan kita perlu menyikapi. Ya, ketidakpastian tadi fragmentasi ekonomi global ini terjadi fragmentasi blok dagang. Ya, kita tahu pembentukan blok dagang baru pasar global itu akan kita harus melihat sekarang ini kalau kita ekspor, negara mana yang sebenarnya bisa menjadi tujuan ekspor? Contoh India, contoh Kanada, mereka sudah switching gitu untuk melihat bahwa kita harus punya alternatif dagang bukan dengan Amerika. Ya oleh sebab itu para pebisnis yang eksportir juga mereka sekarang sedang berpikir untuk bagaimana keluar dari pengaruh dari Amerika. Ya, penurunan volume perdagangan internasional pasti terjadi dan hal ini akan sangat mempengaruhi kepada tadi fluktuasi pasar dan fluktuasi pasar akan mempengaruhi keuangan, pasar modal dan nilai tukar. Ya apalagi proses dedolarisasi ini terus berkembang dan kalau sampai dolar tidak menguasai lagi dominasi perdagangan internasional, ini akan sangat mempengaruhi nilai dolar. Ya sehingga saat ini terjadilah penurunan indeks kepercayaan kepada Amerika dan ini akan sangat bermasalah bagi Amerika. Ketika Amerika sudah terancam secara ekonomi, apakah Amerika akan diam ketika dia sudah tidak bisa memanfaatkan trade war? Apakah akan terjadi physical war dan sebagainya? Itulah yang para ekonom membayangkan, ya memprediksi hal-hal yang bisa terjadi di kemudian hari. Nah, resiko sektor real dan lapangan kerja kita lihat saat ini udah jelas akan terjadilah peningkatan pengangguran. Disrupsi di produksi dan ekspor akibat blokade atau pembalasan dagang ini akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor padat karya. Komoditas ekspor seperti tekstil, elektronik, dan pertanian ini akan terkena imbasnya langsung gitu kan. Dan bagaimana penerapan ini seharusnya implikasinya kita harus berpikir bahwa adanya diversifikasi dan relokasi industri. Jadi Indonesia sebenarnya saat ini memiliki peluang bagaimana China saat ini membuka ya termasuk alternatif Indonesia sebagai tempat untuk melakukan produksi. Ya, di mana kita tahu saat ini beberapa perusahaan yang sedang membangun production-nya di Indonesia. Ya, sebaliknya kalau kita tidak memiliki kebijakan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah yang tepat, justru akan menghilangkan kesempatan ini. Ya, apalagi korupsi ataupun terjadinya premanisme yang sangat menghambat. Padahal ini adalah sebuah potensi di dalam sebuah implikasi kondisi ekonomi saat ini. Ya. Sekali lagi, krisis kepercayaan dan investasi global ini tentunya akan sangat mempengaruhi nanti kondisi market ya karena market bergerak baik itu sektor real maupun sektor di saham maupun komoditas ataupun cryptocurrency dan sebagainya itu sangat terpengaruh dari tingkat kepercayaan. Ya, sejauh mana investor itu bisa percaya kepada investasi yang bisa menekan resiko dan bisa meningkatkan hasil, tentunya ini akan mempengaruhi portfolio investasi.
Nah, sekali lagi yang terakhir adalah resiko cyber. Ya, artinya ancaman cyber seperti ini tentunya saat ini akan sangat terpengaruh. Kenapa? Karena dunia bisa dicapai, negara dengan yang lain itu tercapai dengan apa? Yaitu adanya Internet of Things. Ya, ini dampak yang terjadi, kesimpulannya resiko ekonomi akibat konflik geopolitik ini sangat nyata dan multidimensi. Ya, sekali lagi dampak ini akan dirasakan oleh seluruh pelaku bisnis dan pertumbuhan akan terganggu, inflasi, pasar keuangan, sehingga sentimen bisnis dan bagaimana perilaku konsumen akan berubah. Nah, kita perlu menyikapi dan beradaptasi terhadap perubahan seperti ini. Ya, karena Indonesia pun akan lebih rentan ya terhadap volatilitas eksternal ini. Ya, khususnya dari sisi nilai tukar, harga komoditas dan ekspor. Respon kebijakan sekarang ini harus lebih adaptif dalam menjaga stabilitas makro. Ya, ini tentunya yang paling penting adalah ketahanan terhadap energi pangan. Ya, karena walaupun seperti apa peperangan terjadi, kondisi ekonomi berubah, pangan itu adalah ketahanan yang terpenting. Ya, oleh sebab itu ini sebagai sebuah kesimpulan, biarlah semua yang hari ini mendengar penuturan ini kita bisa mencermatinya. Tentunya ada hal-hal yang kurang ataupun hal-hal yang belum terbahas, itu adalah keterbatasan dari penyusunan presentasi ini. Namun diharapkan lewat presentasi ini bisa memberikan sedikit ya pemahaman, pencerahan kepada kita untuk bisa menggunakan hal ini sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis jangka pendek maupun menengah dan panjang. Demikian saya sampaikan dan terima kasih atas perhatian di seluruh audiens. God bless. Saya selesai, Bu Ailing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky ya. Saya mengundang mungkin bagi Bapak yang mau memberikan pertanyaan atau komentar atau mungkin ingin tahu lebih lanjut ya. Saya persilahkan. Langsung aja open mic ya. Mungkin belum ada yang memulai, saya dulu memulai ya Pak Franky. Kan Baik, ini Bu Ailing. tentunya kan di sini juga saya lihat ada beberapa pebisnis ya, mereka yang terlibat di beberapa usaha begitu kan ya. Nah, tentu secara tidak langsung ini trade war ini juga kan berdampak tadi ya sudah dikatakan di Indonesia ya. Cuman untuk yang retail terutama ya Pak Franky, ini apa nih? Mungkin banyak dari kita nih UMKM gitu ya yang mulai sekarang rasanya terdampak begitu. Tetapi mungkin ada advice atau pandangan ya bagaimana kita untuk survive di tengah situasi yang seperti ini ya. Silahkan mungkin Pak Ya, Franky boleh. ya sebenarnya ini pertanyaan yang sangat esensi ya, Bu Ai, di mana kita semua membutuhkan untuk mempertanyakan hal ini kepada diri kita maupun perusahaan kita. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting. Terima kasih Bu Ai. Dari penuturan ini pun saya memikirkan hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebenarnya ada tiga hal yang seharusnya kita harus bisa mengembangkan. Satu adalah perlunya agile, yaitu kelincahan, ya adaptasi. Kita mampu beradaptasi dalam waktu yang singkat untuk bisa menyesuaikan keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat ini. Ya, karena tidak mungkin kita bisa mengendalikan perubahan. Yang ada adalah bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan ini. Karena ini adalah dasarnya, pemicunya, stimulusnya itu dari global economic, gitu kan. Dan mempengaruhi ada kebijakan dari government dan mempengaruhi seluruh sektor bisnis termasuk UMKM yang Bu Ai sampaikan. Ya, jadi bagaimana kita pun dari UMKM kita harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu misalnya tadi dari sisi harga, dari sisi supply, ya kemudian dari sisi market, kita harus memperhitungkan kembali dan kita perlu melakukan namanya lincah, adaptasi, ya agile. Nah, tujuannya agile ini adalah harus membangun dengan cara apa? Inovasi. Ya, inovasi ini diperlukan karena cara-cara kita lama itu sudah tidak up to date lagi di dalam kondisi ekonomi yang seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, inovasi itu harus dilakukan di berbagai sektor. Ya, kita harus menekankan kepada seluruh tim kita di dalam bisnis ini harus melakukan inovasi. Ya, ketika tidak melakukan inovasi akan terdisrupsi, kita akan tertinggal
gagal dan kita tidak bisa menghadapi kondisi yang seperti ini, perubahannya yang sangat cepat, fluid gitu. Ekonomi ini sekarang berubah itu segitu cairnya, secepat ini yang berbeda dengan dulu. Nah, yang ketiga adalah membangun resiliensi. Ya, resiliensi ini penting, kita harus resilient terhadap kondisi tadi seperti China, bagaimana dia memiliki strategi jangka panjang di mana dia membangun sebuah resiliensi terhadap goncangan-goncangan, turbulensi-turbulensi yang terjadi dan dia sudah membangun itu di dalam konteks yang long term. Di dalam perusahaan tentunya ini penting membangun sumber daya manusia di mana sumber daya manusia ini yang bisa meningkatkan secara kompetensi maupun secara tadi inovasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan ini. Ini resiliensi yang dibangun dari sumber daya manusia. Ya, semua perusahaan perlu concern terhadap hal ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana resiliensi dari sisi finance. Ya, kebijakan-kebijakan keuangan, investasi ini akan sangat atau kebijakan production, kebijakan market, kebijakan pembelian ini sangat mempengaruhi kondisi cash flow perusahaan. Jadi secara finance setiap perusahaan harus care sekarang memiliki yang namanya reserve fund dan alternatif untuk mempertahankan seandainya terjadi lonjakan dan ekonomi yang buruk, kita masih memiliki funding ya dana yang cukup di dalam operasional perusahaan. Ya, oleh sebab itu tentunya kita resiliensi ini secara finance juga resiliensi secara market. Ya, artinya tadi ketika sudah beradaptasi dan melakukan inovasi, ini akan muncul tingkat ketahanan kita seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya hal yang kita perlu lakukan. Ya, kita perlu agile dan itu membutuhkan flexibility, ya adaptasi. Kita perlu melakukan inovasi di mana kita harus meyakinkan bahwa tanpa inovasi kita akan terdisrupsi dan akan menjadi bermasalah. Ketiga, itu adalah tadi resiliensi harus dibangun. Jadi SDM ini sangat mempengaruhi dan sektor keuangan tentunya akan menentukan sejauh mana kita bisa bertahan. Ya, saya pikir itu poin utama ya, Bu Ai. 3 hal yang kita bisa lakukan di dalam semua perusahaan. Ya, terima kasih Pak Franky. Ya, saya membuka Ya, kembali cukup jelas, Bu Ai? pertanyaan. Jelas sekali ya, terima kasih ya. Oh, baik. Ya, mungkin silahkan bagi Bapak yang mau bertanya kepada Pak Franky. Oh, Saya ini rasa ini masih di bisa chat ya. ada nih, Bu Ai. Di chat, oke, Pak ya bisa Sulistyo ya. tulis ya. Ya, Ya, Pak baik. Sulis. Terima Pak kasih nih Sulis. pertanyaannya. Tentang Ya, peluang relokasi industri, apakah Indonesia siap dengan SDM dan kebijakan politik dan ekonominya? Nah, ini hal yang sangat penting juga ya, Pak Sulis. Ini tuh hal sangat esensi dipertanyakan baik oleh para pengambil keputusan di pemerintahan kita ataupun para pemegang pemangku jabatan di bisnis. Ya, karena jelas relokasi industri ini tuh peluang gitu. Tetapi tidak akan pernah terjadi peluang kalau tidak ada eksekusi yang tepat. Ya seringkali peluang itu menjadi bermasalah ketika kita tidak siap. Ya secara tadi ini SDM, kebijakan ekonominya. Ya bagaimana lingkungan industri ini harus dibangun. Ya kalau tadi misalnya dengan sekarang peralihan manufaktur, kita lihat bahwa di saat ini tuh yang beralih manufaktur ke Indonesia itu bukan hanya heavy industri itu, tetapi akan ada beberapa industri yang sudah melakukan automation, ya sudah melakukan teknologi robotik, ya automation, robotik proses maupun automation, dan itu perlu SDM yang tentunya juga memiliki kemampuan di mana memiliki kemampuan memahami kompetensi yaitu teknologi yang tinggi. Ya, oleh sebab itu kalau SDM kita hanya mengandalkan kemampuan dari kekuatan secara fisikal, tentunya ini akan mengisi peluang hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hard work gitu kan. Tetapi ini diperlukan karena mereka masih membutuhkan hal ini. Tapi sekali lagi bahwa saat ini tuh yang berkembang, mereka merelokasi industri dengan teknologi yang tadi terautomatisasi dengan robotisasi dan semua itu membutuhkan SDM yang sangat kompeten. Ya, ini harusnya menjadi perhatian buat kita di mana
kita harus mempersiapkan SDM yang secara kemampuan kompetensi di dalam adaptasi dan adopsi teknologi itu tinggi. Nah, yang kedua adalah kebijakan secara ekonomi. Ya, kalau misalnya saat ini Indonesia menerapkan begitu banyak keputusan-keputusan, baik itu SNI, TKDN, dan sebagainya, ini tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana sebuah industri bisa align dengan regulation itu, termasuk perpajakannya. Ya, nah ini sangat penting. Ya, tetapi ada faktor ketiga yang Pak Sulistyo tanyakan, yaitu politik. Ketika politik kita tidak stabil, di mana terjadinya korupsi tadi seperti premanisme dan adanya kepentingan-kepentingan golongan yang diutamakan lebih tinggi daripada kepentingan nasional, ini akan sangat mempengaruhi. Ya, China, negara-negara yang melakukan relokasi, mereka punya opsi. Ya, mereka punya opsi. Dan buat mereka yang penting adalah mereka sudah memiliki teknologi, mereka memiliki market, yang mereka butuhkan adalah gimana supaya tempat di mana tempat baru itu memberikan benefit yang tadi secara trade war, secara geopolitik itu menentukan perdagangan, tetapi kedua adalah fundamental membangun industri yang sudah tersupport untuk bukan hanya jangka pendek tetapi jangka panjang. Ya, oleh sebab itu keputusan-keputusan pemerintah di dalam hal ini, di dalam perizinan sampai kepada regulasi pelaksanaan perpajakan sampai kepada perlindungan usaha ini perlu dilakukan. Ya, kalau tidak tentunya para investor ataupun yang mau melakukan relokasi akan berpikir hal yang lain. Gitu Pak Sulis. Ya. Terima kasih Pak Franky. Ya, siap atau tidak siap ya Pak Sulis, ini justru harus siap seharusnya. Tapi sayangnya memang saat ini kita banyak hal yang belum siap ya Pak gitu. Iya, betul. Ya, makasih. Ya, makasih Pak. Nah, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir kalau ada. 1 menit terakhir ini. Izin Bu Ailing, Pak Franky, Pak. Ya. saya Sunjoyo. Oh, Pak Sunjoyo, malam Pak. Siap, selamat malam Pak Franky. Ya. Pak Franky, saya punya klien beberapa itu di sektor peternakan dan obat hewan. Kemudian ketika terjadi perang Ukraina dengan Rusia, itu mengalami persoalan di dalam pasokan bahan bakunya. Dan ketika itu terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa, harganya bisa berlipat-lipat, bahkan terjadi banyak persoalan kelangkaan bahan baku. Sehingga kontrak yang sudah terjadi yang cukup lama, itu juga ada hal yang kita diuntungkan karena dari pihak kompetitor kita tidak bisa menyediakan sehingga kita bisa masuk. Tetapi ada hal juga yang pada saat kita tidak bisa masuk, kompetitor masuk gitu, nyalip begitu. Dan itu sangat mengerikan dan nilainya itu besar sekali. Bisa ratusan miliar itu, Pak. Dan begitu disalip-salip begitu. Jadi memang kondisi bisnis ini tidak baik-baik saja. Dan yang kedua adalah pada saat kita melihat juga harga-harga komoditas yang luar biasa fluktuasinya, dan itu bisa dimainkan oleh beberapa pihak yang pemain-pemain besar, sehingga pemain-pemain kecil itu bisa berantakan itu karena mereka tidak bisa bertahan, satu persatu itu tumbang satu persatu. Nah itu sebab saya pikir pemerintah kita itu kurang memberikan concern terhadap bagaimana kebijakan publik diberikan secara terbuka dan transparan untuk melakukan proteksi terhadap harga bahan-bahan pokok. Kan kalau bicara daging dan sebagainya itu pun termasuk bahan pokok. Betul. Dan ini mengerikan sekali. Berbeda dengan di Selandia Baru, mereka itu sudah dipatok oleh pemerintah. Peternak itu nggak pusing gitu, mereka tinggal ternak, jumlahnya juga sudah jelas, sumber bibitnya juga jelas. Mereka nggak pusing, taunya ternak aja udah selesai. Dan mereka sudah di kuota harus berapa banyak. Kalau di kita nggak bisa. Telur saja itu bisa dipermainkan, luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti ini, banyak sekali pengusaha akhirnya ada yang berani maju, ada yang tidak mundur, dan banyak sekali yang kolek bertumbangan begitu. Kondisi seperti ini menurut saya tidak baik-baik saja di pemerintahan kita saat ini. Dan kira-kira meskipun tadi Pak Franky katakan kita perlu agility, betul Pak. Tapi ketika menghadapi begini, ini tsunami dan tidak semua pihak itu mampu menahannya. Secara khusus yang tidak punya modal yang cukup kuat dan fundamental yang cukup bagus. Dan satu sisi saya berpikir memang perusahaan punya fundamental yang kuat seperti BCA itu akan aman-aman saja karena mereka sangat kuat membangun human capability-nya.
Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang human capability-nya hari ini tanggung-tanggung, itu jadi persoalan besar. Apalagi kalau mereka tidak bisa menggunakan teknologi yang cukup baik untuk bisa melakukan monitoring dan control secara baik, menggunakan dashboard-dashboard yang sangat bisa dibaca dengan baik dan sebagainya. Karena mereka itu sangat tradisional, bahkan informasi bisa terlambat beberapa hari, bahkan kadang-kadang bisa 1 minggu kalau mereka ketahui gitu. Jadi itu sangat mengerikan. Kira-kira kondisinya seperti itu, Pak Franky. Saya hanya sharing, tetapi ini terjadi. Iya. Waduh, Pak Sunjoyo sangat berterima kasih atas sharing ini. Justru ini melengkapi sekali ya, Pak. Artinya ini sebuah real case gitu loh, Pak Sunjoyo. Apa yang sedang dihadapi oleh Pak Sunjoyo itu sesuatu yang menggambarkan sekali apa yang sekarang sedang tadi saya presentasikan ya, Pak. Gitu, dampak terhadap semua supply chain, terhadap inflasi, terhadap bahan baku, kemudian terhadap market ya, Pak. Dan tadi Pak Sunjo juga menyampaikan tentang betapa pentingnya kondisi ekonomi seperti ini, di mana para pengusaha juga perlu mendapatkan kebijakan-kebijakan support ya Pak dari pemerintah gitu. Terima kasih Pak Sunjoyo, sharingnya ini sangat Sama-sama, terima kasih Pak ya, Franky. ini sangat melengkapi ya Pak. Dan apa yang Pak Sunjoyo sampaikan ini ya Pak, itu saya mendengar ini sangat sering Pak Sunjoyo. Aku ketemu di rest area kemarin hari Minggu di Starbucks ya Pak. Ketemu dengan pengusaha dan dia berbicara hal yang sama, mengeluhkan bagaimana situasi kondisi saat ini, perubahan ekonomi global dan sangat mempengaruhi bisnisnya. Dan saat ini tuh mereka tidak punya yang namanya dalam tanda kutip ya Pak, kebijakan pemerintah yang mensupport. Ya akibatnya apa? Justru dia menjadi bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Ya di mana itu memperlemah gitu posisi eh, dan masalah yang sedang dihadapi gitu. Jadi ini sangat real Pak case ini dan ini apa baik secara perusahaan mining juga mengeluhkan yang sama gitu ya Pak. Perusahaan tadi apalagi ini pakan, makanan dan juga tadi daging dan sebagainya ketika eh, implikasi Prabowo membuka 0% ya Pak untuk seluruh import dari Amerika ini akan sangat berpengaruh ya Pak Sunjoyo Iya gitu. betul sekali Pak. Ya betul ya Pak. Tadi Betul. Ukraina perang aja sudah mempengaruhi segini berat ya Pak. Iya, karena itu berhubungan dengan supply chain. Kan ada langsung terganggu. Kemudian begitu beralih kita mengambil dari, let's say kita ambil dari Amerika Selatan begitu, dan harganya langsung berbeda. Begitu Nah, berbeda itu semuanya akan meningkat dan kontrak kan tidak bisa diubah. betul, Artinya itu akhirnya negosiasi dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan betul. itu jadi persoalan. Kemudian kadang-kadang ada barang kita yang sudah tiba di pelabuhan itu Pelabuhan nggak bisa diambil dan clearance. bisa tertahan 4 bulan sampai 8 bulan. Wah, itu problem Dan berat. itu cost-nya luar biasa dan kita harus bayar Pasti, dari pasti sisi Pak. ini, dari gudang dan sebagainya. Jadi mereka mengambil dari segala sektor. Ngeri sekali dan ini memang kondisinya begitu, Pak. Iya, bagus sekali Pak. Ini case yang sangat real ya Pak. Dan tadi saya juga melihat ini contoh di dalam baik perusahaan kecil maupun sedang ataupun besar ya Pak akan menghadapi hal yang sama. Jadi kita perlu mengantisipasi dan berupaya ya Pak untuk mencermati Betul hal. sekali, betul sekali. Ya, Akhirnya thank you. kita akan menciptakan produk-produk turunan seperti misalnya kalau telur jadi tepung telur, Hmm, sehingga itu bisa disimpan. wah, Kemudian dari daging itu kita bisa buat bakso dan sebagainya, sehingga ya. itu bisa lebih bertahan lama dan sebagainya. Hmm, Tidak terlalu terganggu dengan fresh milk-nya itu. Ya bagus demikian Pak. Pak. Thank you. Itu Pak Sunjoyo sudah melakukan adaptasi supply chain, adaptasi market, dan kemudian juga menunjukkan itu sebagai agility dari perusahaan Bapak, dan kemudian juga tadi inovasi ya Pak, dari melakukan pengembangan inovasi di produk-produk turunan, dan ini saya yakin Pak, ini akan membuat perusahaan Bapak untuk meningkatkan resiliensi terhadap perubahan ini ya Pak. Iya, ya itu Ya. yang tidak ada pilihan dan itu hanya kita bisa lakukan untuk bisa survive. Harapan kita tidak survive, harapan kita bisa winning ya. Oke, terima Ya. kasih Pak Franky, thank you. Terima kasih Pak Sunjoyo gitu. Justru ini Pak Sunjoyo, saya ada sebuah presentasi di dalam kondisi seperti ini, bagaimana para pebisnis harus menyikapinya. Nah, tentunya ini apa? Ada beberapa pemikiran yang berharap itu bisa menjadi salah satu pemikiran ya Pak. Setelah Iya, saya mendengar begitu banyak juga cerita-cerita seperti Pak Sunjoyo, dan tentunya ini juga menjadi diskusi kita di tim LTI juga dan
bisnis-bisnis yang sedang kami tangani ya Pak. Baik, terima Ya, kasih Pak. terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunjoyo dan terima kasih Pak Franky. Ya, kita sudah waktunya untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah meluangkan waktunya dan kiranya apa yang kita dengar, kita pelajari hari ini boleh bermanfaat ya. Terima kasih Bu Sebentar Ali. ya. Ya, terima kasih Terima kasih Bro. Ya. semua.